Halo pembelajar Indonesia, jumpa lagi di rumah Manusia Pembelajar Official. Saya Anda Sarefa, kali ini saya ingin meneruskan menceritakan tentang kebaikan, gerakan cinta atasi COVID-19 ya. Kali ini kita akan cerita tentang seorang perempuan muda yang bernama Widiawati ya. Widiawati adalah seorang pengusaha laundry. Dia memiliki beberapa outlet laundry sejak berusaha di tahun 2017. Sekarang sedikitnya yang di Jakarta Timur dia punya 5 outlet. Ada CLX Laundry di belakang Rumah Sakit Persahabatan, dia punya 2 titik, 2 outlet. Kemudian di daerah Buaran, di Rumah Susun juga dia punya 2 outlet. Di Jalan Rayanya ada 1 outlet, jadi praktis 5 outlet. Jadi dia juga punya kerjasama dengan temannya, dia punya di Cirebon. Nah, sebagai pengusaha laundry dalam situasi melihat dampak COVID yang melanda masyarakat, akibat-akibat ekonominya, satu kali Widya menonton di YouTube ya, di YouTube channel. Nah, YouTube channel itu menyiarkan satu cuplikan dari acara televisi di mana seorang driver ojol menceritakan bahwa mereka kehilangan penghasilan karena soal di rumah saja ini membuat seluruh order angkutan itu berubah drastis dan turun drastis, terutama angkutan-angkutan. Nah, driver ojol ini kehilangan penghasilan hariannya. Nah, karena itu dia bilang dia perlu dukungan paling tidak 2 minggu deh untuk makan gitu. Dia bilang di acara tersebut yang ditonton oleh Widya. Nah, Widya sudah menyelesaikan satu kerjasama order bersama saya mengerjakan membantu seorang pengusaha laundry men-set up satu unit usahanya di daerah Jurangmangu, namanya Loko Laundry. Nah, dari keuntungan itu, Widya sesudah dia nonton, maka dia ingin berbagi. Jadi keuntungan itu dia pikir lebih baik dia sumbang kepada driver ojol. Apa yang dia lakukan? Maka dia membeli belanja 48 paket sembako yang cukup untuk makan 2 minggu. Untuk satu keluarga kecil ya. Makan 2 minggu. Keluarga yang 2-3 orang gitu ya. Atau maksimum 4 orang. Jadi beras, kecap, telur dan sebagainya. Nah, dia membuat packingnya dan kemudian dia ajak karyawannya di daerah Cipinang itu memanggil driver ojol untuk berbagi rezeki. Jadi ada 48 paket. Nah, mereka bagi begitu saja. Hanya karena nonton YouTube, hatinya tersentuh, dia melakukan sesuatu. Ini contoh yang baik sekali ya. Dan dia tidak memikirkan bahwa dia akan melakukan berapa lama dan sebagainya. Enggak, dia melakukannya saja. Yang bisa dia lakukan hari itu berbagi rezeki yang dia punya semampu dia dengan keikhlasan. Nah, bagaimana respon terhadap proses ini? Saya share sedikit pada Anda. Di depan dan di belakang juga saya ulang nanti beberapa foto yang sempat diambil pada event sederhana itu ya. Tidak ada publikasinya, tidak ada pers dan sebagainya. Enggak, ini kegiatan sehari-hari saja ya. Kegiatan biasa, orang biasa. Maka sebagian karyawannya membagikannya, tetapi ada karyawan yang juga khawatir ketika itu dibagikan. Mereka khawatir kenapa? Karena mereka pikir jangan-jangan ini nanti bonus lebaran mereka hilang karena ini kok bagi sembako gitu. Mereka khawatir karena mereka memikirkan diri mereka. Tetapi Widya kemudian menjelaskan bahwa itu bukan bagian dari jatah bonus mereka, sehingga itu menenangkan mereka. Itu respon dari karyawan yang diajak terlibat ya. Kemudian bagaimana respon penerimanya? Ada 48 driver ojol yang menerima paket itu. Sebagian berterima kasih, tetapi sebagian lagi sangat emosional. Mereka sangat berterima kasih. Ada yang menangis, berterima kasih, mendoakan semoga usaha rezeki Mbak Widya nanti makin berkembang. Jadi ini ungkapan-ungkapan yang tulus karena mereka betul-betul sepi order sekarang. Mendapatkan 10, 20 ribu, 50 ribu, 60 ribu sehari menjadi sesuatu yang tidak gampang sekarang. Jadi mereka berterima kasih kepada Widya.
Jadi inilah salah satu contoh yang saya sebut gerakan cinta. Anda bisa melakukannya. Tidak harus melakukannya terus-menerus. Jangan pikiran terlalu rumit. Berapa yang Anda punya yang bisa Anda bagi. Terutama kalau saya bilang, kalau Anda mengidentifikasi orang-orang yang sudah berjuang untuk bisa makan setiap hari di lingkungan Anda. Coba petakan, coba lihat. Lakukanlah sesuatu. Satu saja kebaikan. Itu berarti loh. Berarti buat mereka. Satu kebaikan berarti. Walau cuma untuk sekali makan, nggak apa-apa. Sekali makan, hari ini, saat ini, kita bisa melakukan itu. Jadi ini satu model ya, Anda melihat sesuatu dan Anda merasa hati Anda tersentuh, Anda melakukan sesuatu semampu Anda. Dalam kasus Widya itu paket ojolnya satu kali, dia berikan sekali 48. Saya tanya, penyesalan apa yang muncul? Apakah ada penyesalan yang muncul sesudah itu? Ada Bang, katanya. Apa penyesalnya? Dia menyesal karena dalam antrian yang 48 tadi, masih ada 15 orang yang antri tidak kebagian. Dan itu mengganggu hatinya. Tapi memang sudah habis yang hari itu. Nah, saya kira ini saya ingin bagikan kepada Anda karena hari-hari ini banyak teman yang memerlukan dukungan. Kalau kita masih punya rezeki, kita bisa berbagi. Mari kita berbagi. Ya, sekaranglah saatnya. Sekaranglah saatnya. Itu dulu yang saya ingin sharingkan. Seperti saya janjikan, saya ingin sharing beberapa kebaikan bentuk-bentuk formatnya yang bisa Anda tiru. Ya, yang bisa Anda tiru waktu demi waktu pada masa-masa ini, paling tidak sampai COVID-19 ini masalahnya selesai. Saya ingin menggunakan channel, saluran yang bisa saya sharing kepada Anda untuk mendorong, untuk menghimbau, untuk meminta Anda menolong. Satu orang saja satu hari, itu akan sangat berarti. Itu sharing saya kali ini. Saya harap ada gunanya. Anda bisa share kepada teman-teman yang mungkin juga perlu diketuk hatinya, diingatkan bahwa kita saat ini kita perlu gotong royong, kita perlu bergandengan tangan, kita perlu bantu-membantu semampu kita, tidak di luar kemampuan kita, semampu kita saja. Salam Indonesia 2045, Indonesia Raya.